Klausa adverbial clause. Dalam adverbial clause kita bisa menerapkan 3 peringkasan, ada abridgment, reducing, dan omitting. Tapi tidak semua adverbial clause macam dari adverbial clause bisa menerapkan 3 peringkasan tersebut. Nah, yang pertama kita bahas untuk abridgment. Abridgment adalah cara peringkasan dengan menghilangkan subjek dan mengubah bentuk verbnya menjadi verb ing ketika aktif atau verb 3 ketika pasif. Jika klausanya berupa nominal, dapat disisakan pelengkapnya. Cara ini dapat digunakan untuk conjunction seperti after, before, while, until, dan since pada adverbial clause of time, dan hanya dapat dilakukan jika subjek antara independent clause dan dependent clause sama. Macam adverbial clause yang bisa di-abridgment-kan selain time ada place, ada contrast, ada reason or cause, result or effect, condition, expectation, dan manner. Expectation sebenarnya exception ya, itu pengecualian saja. Belum ada di adverbial clause itu sendiri. Contoh untuk peringkasan adverbial clause yang abridgment tadi. Nah, kita polanya conjunction subject verbnya kita hilangkan conjunctionnya, kita hilangkan subjeknya dan verbnya di verb ing kan ketika aktif, verb 3 kan ketika pasif. Contoh, since I fell in love, I leave my home. Semenjak saya jatuh cinta, saya meninggalkan rumah. Kita bisa abridgment kan, jadi since falling in love, I leave my home. Sejak jatuh cinta, aku meninggalkan rumahku. Jadi kita hilangkan subjeknya I dan kata kerja feel karena aktif ya, diubah menjadi present participle atau verb ing jadi falling. Contoh lain untuk yang pasif. When I am loved by him, I leave my home. Ketika aku mencintai dia, aku meninggalkan rumah. Bisa kita abridgment kan dengan menghilangkan subjek dan verb auxiliary-nya. Tinggal kita sisakan verb 3-nya. Jadi, when love him, I leave my home. Ketika dicintai olehnya, aku meninggalkan rumahku. Peringkasan adverbial clause untuk contoh lain. Untuk yang abridgment tetap. Contoh ada after we had eaten dinner, we went out for work, lengkapnya. Atau kita sederhanakan jadi after having eaten dinner, we went out for a work. Atau kita hilangkan semua jadi having eaten dinner, conjunctionnya juga ya, we went out for work. Nah, nanti kita bahas untuk yang contoh having eaten dinner, we went out for work. Contoh lainnya dulu. All the old museums must be renovated until they are opened for public again. Atau kita tulis jadi all the old museum must be renovated until opened for public again. Contoh ketiga, since I came to the city, I've lived in the same house. Atau bisa kita sederhanakan jadi since coming to this house, I've lived in the same house. Untuk peringkasan yang kedua ada reducing. Reducing adalah cara peringkasan dengan menghilangkan conjunction dan mengubah verbnya menjadi verb ing atau verb 3. Jika klausanya berupa nominal, dapat disisakan pelengkapnya. Cara ini dapat digunakan untuk conjunction as, because, since, adverbial clause of cause, dan hanya dapat dilakukan jika subjek antara independent clause dan dependent clause sama. Macam adverbial clause yang bisa di-reducing ada time, reason, cause, result or effect, dan purpose. Jadi di sini kita menghilangkan conjunction dan mengubah verbnya, subjeknya juga ya.
subjek kita hilangkan, conjunction kita hilangkan, dan verbnya di verb in-kan atau di verb 3-kan. Jadi contoh yang having bla 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 tadi itu maksudnya ke reducing. Polanya conjunction hilang dan verbnya kita verb in-kan, subjeknya juga hilang sebenarnya ya. Contoh, when he meets my sister, he feels so blue. Ketika dia bertemu saudariku, dia sedih. Atau bisa kita tulis juga meeting my sister, he feels so blue. Conjunction when kita hilangkan, subjeknya he kita hilangkan, dan meets kata kerjanya kita jadikan meeting karena aktif ya, bertemu jadi meeting, meet jadi meeting. Jika pasif, as she is given a cake, she climbs the tree. Pas dikasih kue, dia manjat pohon. Kita diberi kue, langsung kita bisa tulis given a cake, she climbs the tree. Diberi kue, dia memanjat pohon itu. Nah, jadi langsung ya, conjunction as-nya kita hilangkan, she, subjeknya kita hilangkan, verb auxiliary-nya kita hilangkan karena pasif, verb 3-nya pertahankan. Contoh lain, because she is a mother now, she has more responsibilities. Bisa kita tulis jadi being a mother now, she has more responsibilities. Atau a mother now, she has more responsibilities. Ini untuk yang non-verbal. Contoh lain yang non-verbal. Since she is suitable for the vacant post, she is lucky. Atau bisa kita ringkas jadi being suitable for the vacant post, she is lucky. Atau langsung suitable for the vacant post, she is lucky. Jadi kalau untuk yang non-verbal, is-nya atau be-nya kita jadikan being boleh, atau langsung saja dihilangkan conjunction-nya, subjeknya, dan verb auxiliary-nya. Makanya tadi be, because she is kita hilangkan jadi langsung a mother now. Atau since she is-nya kita hilangkan langsung jadi suitable bla bla. Itu untuk reducing. Yang ketiga ada omitting. Omitting adalah cara peringkasan dengan menghilangkan conjunction. Cara ini berlaku untuk conjunction if, adverbial clause of condition, yang diikuti oleh verb were, had, should. Selain itu, susunan kalimat subjek dan verbnya harus diinversi menjadi verb subjek. Jadi, kita dahulukan verb auxiliary atau verbnya ya. Intinya ada were, had, should, could, sebenarnya bisa juga, dan modal yang lain. Nah, itu bisa kita dahulukan lalu ditulis subjeknya. Macam-macam dari adverbial clause yang bisa diomittingkan ada reason, or cause, dan condition. Sebenarnya hanya conjunction jika ya. Polanya ya conjunction kita hilangkan intinya, terus subjek verbnya kita balik. Contoh untuk lengkapnya, if I were you, I wouldn't get involved. Kalau aku adalah kamu, aku tidak akan terlibat. Nah, bisa juga kita hilangkan if-nya, langsung ditulis were I you, I wouldn't get involved. Maknanya tetap sama ya, kalau aku adalah kamu, aku tidak akan terlibat. Bukan berarti were I you itu jadi pertanyaan, karena di sini dua kalimat. Jadi tetap dia masih berupa statement. Contoh lain, if I had known, I wouldn't have said something. Atau bisa kita tulis juga, had I known, I wouldn't have said something. Maknanya sama, seandainya saya tahu atau jika saya tahu, saya akan mengatakan sesuatu. If-nya kita hilangkan, subjek dan auxiliary-nya langsung kita tukar tempat. Contoh lainnya, if you should see him again, walk the other way. Atau bisa kita tulis if-nya hilangkan, you dan should-nya ditukar tempat. Jadi should you see him again,
walk the other way. Jika Anda melihatnya lagi, berjalanlah ke arah lain. Maknanya sama-sama itu. Thanks for watching.